Ke-29, kuah bakso dalam dada Selin. Ayo kita bantu viralkan, biar orang-orang seperti ini mendapatkan sanksi hukuman sosial. Astaga, kok ada? Ya, menantu selingkuh dengan mertuanya sendiri. Gila, wanita ini memang tidak tahu diri. Helena tidak segan-segan menarik rambut Selin. Namun kini saat ia menyadari keberadaan Damien yang berusaha untuk menjauh, Helena pun segera melepaskan high heels-nya dan melempar ke arah pria tersebut hingga mengenai punggung Damien. Sontak pria itu mengadu sakit. Argihi. Helena kemudian menyerahkan sosok Selin kepada sang ibu. Oma Iros menerima wanita itu dengan senang hati. Gegas menarik paksa rambut panjang Selin yang tergerai mampu sorak mereka. Aku titip dulu jalang ini. Aku akan memberi pelajaran kepada Damien. Para pengunjung sekitar tetap mengarahkan mata kamera. Agaknya begitu gemar untuk memviralkan topik hangat yang kini akan trending mungkin saja. Helena kemudian mendorong tubuh Damien hingga pria itu sedikit terhuyung ke belakang. Tapi buru-buru bangkit. Damien masih rapi dengan pakaian kantor. Bunga yang tadi ia bawa terjatuh tidaklah jauh dari keberadaannya saat ini. Helena kemudian menatap sang suami dengan lekat. Matanya memerah. Pandangannya mulai kabur serta banyak kembun di sana. Tapi Helena segera mengusapnya. Ia tak mau menangisi laki-laki brengsek seperti Damien. Dasar tidak tahu diri kau. Brengsek kau, Damien. Bisa-bisanya kau selingkuh dengan Selin. Apa maksudmu? Hah? Pria brengsek. Bajingan. Gila. Tidak tahu malu. Celetuk Helena memberondong marah sembari dirinya mendaratkan sebuah tamparan pada kedua pipi Damien. Pernikahan yang sudah terjalin begitu lama, yang pasti seumuran dengan sosok Rafiq yang sudah berusia 30 tahunan ke atas. Selama ini, Damien acap kali hidup enak saat bersama dengan Helena. Bahkan, dirinya tak perlu capek-capek bekerja. Cukup saja hanya membantu seperlunya tapi uang sudah pasti mengalir. Aku tidak akan segan-segan melaporkan perselingkuhanmu ke kantor polisi. Aku sudah menyerahkan bukti-bukti itu kepada pihak yang berwajib. Ya, secepat mungkin polisi akan segera menjemputmu. Tidak, Mah. Apa yang kamu katakan ini semua hanyalah fitnah. Aku tidak sedang berselingkuh. Keke Damien. Bahkan setelah videonya viral, ia masih sanggup mencari alibi untuk membela diri. Kau masih tetap mencari alibi setelah apa yang kalian lakukan sudah viral. Di mana akal sehatmu, Damien? Pikirkan, Selin itu menantumu sendiri, istrinya Rafiq dan kau sanggup melakukan ini. Astaga, pikirlah di mana akal sehatmu? Kau sudah menghancurkan rumah tangga putramu sendiri bajingan. Tak biasanya Helena berkata kasar dan menuding ke arah sang suami. Wanita yang bucin akut. Bahkan ucapan Oma Iros saja tidak pernah mempan. Tapi kini setelah bukti-bukti nyata ada di hadapannya, Helena tak lagi ragu untuk menghardik dan memaki sang suami. Hatinya sudah kadung perih. Dia sudah kecewa. Bahkan Helena tak lagi berharap melanjutkan pernikahan dengan pria itu. Hampir menginjak dini hari. Pergantian waktu begitu cepat dirasakan oleh Damien. Untungnya kafe tersebut buka 24 jam, tempat nongkrong para anak-anak kota dan mereka semua adalah penggila sosial media. Sehingga mereka selalu memulung informasi-informasi penting untuk dijadikan sebagai isi beranda. Dia ramai. Lumayan ada berita baru. Ini sedang panas-panasnya. Pasti cepat trending. Salah seorang dari pengunjung mengatakan itu. Mereka semua tidak ada yang melerai, bahkan masih tetap sibuk untuk mengambil video-video tersebut. Sedangkan Oma Iras kini tampak memberi pelajaran kepada Selin wanita yang tidak tahu malu. Oma, lepaskan. Kau tidak berhak melakukan ini padaku. Video-video itu hanyalah rekayasa semata. Mulutmu, ya, lantam sekali. Itu jelas-jelas wajahmu. Aku tahu pasti itu apartemen siapa. Itu adalah apartemen milik anakku yang dipakai oleh Damai untuk bercinta denganmu. Kau memang pelacur yang tidak punya malu. Tubuhmu bahkan semurah terasi udang. Tak ada harganya memang, ya. Imbu Oma Iros masih setia menghardik. Selin ikut geram saat rambutnya ditarik oleh Oma Iras. Buru-buru tangannya juga mendekat. Ia berusaha untuk mencakar mulut Oma Iras yang begitu tajam saat berkata. Saking kesalnya Oma Iras karena Selin tidak punya sopan santun. Dalam keadaan bersalah tapi tetap saja melukai orang lain.
Di situ Oma Eros melihat semangkuk bakso pesanan seseorang yang masih sedikit panas. Ia menatap sinis ke arah Selin, lalu mengambil mangkok bakso dan menuangkannya masuk ke dalam tubuh wanita itu melalui celah dada yang diekspos dengan sengaja. Tentu saja kuah bakso yang panas serta isinya mengenai buah dada milik Selin. Wanita itu meraung dengan keras. Ia merasakan sedikit panas dan juga perih pastinya. Aduh, panas! Kenapa Oma malah menganiayaku? Bisa kulaporkan Oma ke kantor polisi. Yah, hardik Selin sembari dirinya mengeluarkan isi bakso, mie dan juga sayuran yang kini sedang berada di celah-celah gunung kembarnya. Mampus kau! Syukurin, rasakan tuh apem kau kepanasan. Makanya jadi orang itu jangan kegatelan. Tak kecil saja bisa-bisanya menggoda mertuanya sendiri. Selin serta Oma Eros menoleh ke sumber suara. Mereka agaknya mendukung aksi yang dilakukan oleh Oma Eros. Sebenarnya, Oma Eros tidak jahat. Dia hanya sedang memberi efek jera kepada orang-orang seperti Selin serta Damien. Karena jujur Oma Eros sangat benci dengan para pelaku perselingkuhan. Baik laki-laki ataupun perempuan menurutnya sama saja. Mereka berhak untuk dihukum. Selin masih berusaha mengeluarkan bakso dari dadanya. Salah sendiri memakai pakaian mini yang mengekspos celah sensitifnya. Sehingga mereka yang ada di situ tidak henti untuk melemparkan sisa makanan berupa sambal ayam geprek ke arah Selin. Mereka lemparkan ke sana. Tulang belulang yang masih dilumuri dengan saus merah juga turut dilemparkan ke arah Selin. Hingga mengenai rambut, wajah dan juga satu persatu bagian kecil ada yang masuk melalui celah dadanya. Hentikan! Bodoh! Tubuhku bisa panas kalau kena cabai seperti ini. Papa, ayo cepat kita pergi dari sini. Aku tidak mau tubuhku hancur karena mereka semua. Apalagi si Iras yang tidak tahu diri ini. Dam. Brak. Argihi. Aduh, sakit. Kau benar-benar tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Ya, Iras. Kamu bukan manusia. Ya. Kenapa kau malah menendang pinggangku? Sakit. Bodoh. Oma yang merasa geram dengan kelakuan dan juga ucapan Selin. Oma Eros pun akhirnya memberikan sebuah tendangan yang memutar hingga menghantarkan tubuh Selin terpental sedikit jauh dan menabrak meja. Diam-diam Oma Eros, meskipun sudah tua, tapi dia memiliki tubuh yang singset juga gesit. Sebab ia rajin olahraga, mulai dari barbel, bela diri, nge-gym, dan masih banyak lainnya. Sebelum mendatangi Selin, kini Oma Eros mendekati ke arah Damien. Dia berlari dan menendang dada pria itu hingga terhuyung ke belakang. Saat melihat Helena dimaki-maki oleh Damien, pria itu menghina. Katanya Helena jelek, bekicotnya sudah tidak sedap seperti milik Selin. Oma Eros tidak terima, ia langsung saja melayangkan sebuah tendangan yang membuat Damien sesak hingga terjatuh. Setelahnya Oma Eros menarik tubuh sang menantu dan melayangkan sebuah tinjuan bertubi-tubi. Tak henti sampai di situ, setelahnya Oma Eros menarik Damien lalu menarik kerah ke mejanya dan dijatuhkan hingga menimpa tubuh Selin. Mereka mengadu secara bersamaan. Bangun kalian. Ayo cepat bangun. Ayo kita tanding di sini. Jangan hanya beraninya kalian menyakiti anakku dan juga cucuku. Mana? Tunjukkan kepadaku katanya kau begitu pandai bermain di ranjang. Sampai-sampai kau memangsa menantumu sendiri. Ayo, Damien brengsek. Tunjukkan kepadaku. Kata Oma Eros geram. Damien dengan cepat mengajak Selin berdiri. Rasanya mereka sudah tidak sanggup berada di situ. Karena banyak sekali mata kamera yang mencumbu mereka. Tak memberikan balasan. Damien hanya melirik Helena dengan tatapan penuh amarah. Wanita yang kini sebenarnya sedang remuk redam hatinya. Pria itu menuding ke arah Helena. Brengsek kalian. Ya. Lihat saja aku tidak akan pernah sudi kembali lagi denganmu. Aku tak peduli. Damien. Silakan kalau kau ingin pergi maka pergi saja dari sini. Tinggalkan mobilnya. Itu adalah mobilku. Enak saja menggunakan fasilitas keluargaku untuk perselingkuhan. Balas Miss Helena tak kalah sengit. Helena mendekat, lalu dia mencari kunci mobil yang ternyata terdapat pada saku celana pria itu. Dengan buru-buru Helena mengambilnya dan setelahnya mendorong Damien. Kemudian, Selena mengambil kursi besi ringan dan mulai memukulkannya ke tubuh Selin. Wanita itu mengadu bersembunyi di balik tubuh kekar Damien. Argo! Teriak Damien yang mendapat pukulan sebab target bersembunyi di balik tubuhnya. Lihat saja.
Helena, aku akan membalaskan semua ini. Aku tidak terima. Aku akan balas dendam padamu. Helena, tuding Damien. Celine sendiri juga tidak mau kalah. Ia masih saja mendekat ke arah mama mertuanya. Berusaha untuk menarik rambut Helena. Namun di sisi lain Damar yang sudah kelelahan. Karena di hari pertamanya bekerja, ia justru sudah mendapatkan lemburan ekstra. Menginjak pukul 2 dini hari, Damar akhirnya merampungkan pekerjaan itu. Dia merasa jenuh sehingga mengambil ponsel dan memainkan sebuah aplikasi video berwarna merah. Aduh, lelah sekali rupanya bekerja di sini. Tapi demi harta keluarga Rafik, it's okay deh, tak apa. Ngomong-ngomong, Celine sudah tidak belum? Ya. Berkali-kali Damar menguap. Ia menahan kantuk yang begitu luar biasa. Dengan melihat sebuah video atau siaran-siaran langsung, Damar berharap dirinya bisa menahan kantuk itu. Benar saja. Matanya langsung terbelalak saat melihat thumbnail serta benar di video tersebut yang sudah diedit oleh Helena sedemikian rupa. Ia membaca judul tersebut. Celine istri Rafik Gusti Raharja selingkuh dengan papa mertuanya sendiri. Eksklusif di channel ini. Hah? Celine? Ini kan wajah Celine dan Damien. Apa-apaan ini mereka? Kenapa bersamaan di kamar? Buru-buru Damar pun melihat video tersebut. Dia benar-benar murka. Kedua tangannya sudah terkepal dengan erat. Tak sengaja juga Damar melihat sebuah live streaming dari akun lain serta akun milik Celine. Hingga ia pun hafal dengan tepat itu. Karena rupanya Damar juga sering datang ke sana dengan gadis SMA-nya. Kurang aja. Setan. Awas kau, Celine. Lihat saja. Aku akan membantai kalian berdua. Aku sudah katakan padamu bahwa aku tidak suka kalau kamu memiliki laki-laki lain. Tapi kau justru selingkuh dengan Damien. Oke, baiklah, aku tidak terima dengan ini semua. Aku cari kamu sekarang juga, Celine. Damar murka, ia memang begitu bajingan. Dia sendiri menyelingkuhi Celine dengan gadis SMA. Bahkan, mereka sampai melakukan hubungan badan. Damar juga memiliki niat untuk menikahi keduanya. Kendati demikian, ia tidak terima kalau diduakan oleh istrinya Rafik. Saat ini, ia menaiki taksi menuju ke sebuah kafe yang ada di bilangan ibu kota. Kebetulan memang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor milik keluarga Raharja. Setibanya di sana dia tidak untuk menolong Celine, tapi justru akan memberikan karma yang semakin besar. Ini, Pak, uangnya. Terima kasih banyak. Pria ini berjalan dengan langkah cepat. Ia menatap Celine maupun Damien dengan sorot penuh kemarahan. Rahangnya mengeras. Giginya saling bergemelutuk. Saking dia emosinya melihat perlakuan Celine. Terlihat jelas di sana begitu ramai. Memang tidak ada yang melerai. Mereka justru malah saling sibuk untuk merekam video tersebut. Kedatangan Damar diketahui oleh Damien. Pria itu tak peduli. Langsung saja Damar mendekat ke arah Celine dan melayangkan sebuah tamparan. Plak! Dasar kau jalang. Sudah kubilang jangan menduakanku. Jangan selingkuhi aku. Tapi kenapa kau malah bermain gila dengan mertuamu sendiri? Kini Damar segera menarik Celine dengan paksa. Ia mencekik leher wanita tersebut hingga mengaduh lara. Sedangkan Damien, ia tidak mau menjadi bulan-bulanan. Ia tidak peduli dengan Celine. Karena yang ia tahu dia hanya membutuhkan servis dari wanita tersebut saja. Lebih baik aku kabur saja. Aku tidak mau menjadi bulan-bulanan mereka semua. Masa bodoh dengan Celine? Helena dan juga Eros rupanya benar-benar menakutkan juga. Gumam Tuan Damien ngeri. Ia kini sudah berlari terbirit-birit. Menyadari hal itu Helena dan juga mamanya hanya bisa terdiam sebab mereka telah menyerahkan kasus itu ke kantor polisi. Mungkin besok pagi-pagi sekali polisi akan mencarinya atau malam pastinya. Damar lepaskan aku. Aku tidak bisa bernafas. Kenapa kau menduakanku? Kenapa kau menduakanku, Celine? Apa di batok kepalamu ini sudah tidak ada otaknya? Apa kau sudah buta? Tak punya kewarasan. Itu mertuamu sendiri. Dasar wanita tidak punya malu. Selama ini aku sudah sabar menantimu cerai dari Rafik. Tapi kau malah menduakanku. Damar meracau dengan penuh emosi. Ia tak bisa berdamai dengan hati. Sifatnya yang keras membuat Celine harus babak belur di hadapan pria tersebut. Ia pun segera mendorong tubuh Celine hingga terpental ke belakang. Celine benar-benar disiksa habis-habisan malam itu. Sedangkan Oma dan Helena kali ini ia hanya terdiam. Mereka bersedekap sembari melihat Celine menuai karma. Setelah beberapa saat Damar mengamuk,
Kini Helena dan juga Oma Iras membawa Selin untuk pergi ke kantor polisi. Tak mau menunggu lama, mereka pun segera menyerahkan Selin ke sana. Keesokan harinya pukul 5 sore, akhirnya Damien berhasil diseret ke kantor polisi juga. Pria itu ditemukan sedang bersembunyi di kantor. Dengan bodohnya Damien melakukan hal itu. Namun, beruntung polisi mengetahuinya dan hari ini kedua manusia tidak tahu diri sedang menjalani prosesi hukum. Di sana juga ada Helena, Oma Iras, serta kedua orang tua Selin yang tidak menyangka putri semata wayangnya sampai hati melakukan itu kepada keluarga Rafik yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Maafkan aku, Jeng Helena, dan juga Oma Iras. Kau tak salah, Jeng. Kau sudah mendidiknya dengan baik selama ini. Tapi, dasar Selin saja yang gila dan tak punya hati. Jetty, cukup biarkan saja dia menuai karmanya. Jangan cegah aku untuk menghukum Selin. Dengan berat hati, kedua orang tua Selin pun mengangguk saja. Mereka pasrah untuk itu. Sebab, sudah begitu malu dengan kelakuan sang anak. 2 hari telah berlalu, Oma Iras dan juga Helena merasa cemas karena Rafik tidak bisa dihubungi. Begitu juga dengan Hana. Bahkan pesan WhatsApp-nya hanya tercentang 1. Mereka merasa takut jika hal buruk terjadi pada pasutri itu. Tetap tidak bisa dihubungi. Mah, aduh bagaimana sih Rafik ini? Sudah 2 hari ini tidak nampak online. Apa ada hal buruk terjadi pada mereka? Mah, Helena cemas. Ia mulai membuka hati untuk Hana agaknya. Ya sudah kamu tenang dulu. Mama mau coba lacak dulu terakhir keberadaan ponsel Rafik di mana kira-kira. Nyatanya memang keluarga Raharja bukan keluarga biasa. Apalagi Oma Iras. Beliau dulu memiliki suami yang pandai di bidang haka. Alias peretas yang mana merupakan orang ahli menerobos masuk ke dalam sistem keamanan jaringan komputer milik seseorang atau instansi. Tujuannya beragam, bisa jadi atas dasar keuntungan, motivasi, ataupun sekadar tantangan. Banyak hal yang diajarkan kepadanya. Hal itu juga ia turunkan kepada Rafik sedikit demi sedikit pria itu mampu menguasainya. Oma Iras sedang fokus pada layar monitor. Jarinya menari di atas papan keyboard. Entah apa yang sedang dia lakukan. Helena sendiri sampai kesulitan untuk itu. Ia mungkin hanya mempelajari beberapa dasar-dasarnya saja tidak untuk yang lain. Rumah Sakit Mutiara Sehati, Jakarta Selatan. Celetuk Oma Iras saat membaca titik koordinat keberadaan dari ponsel milik Rafik dan juga Hana saat ini. Rumah Sakit Mutiara Sehati. Siapa yang sedang sakit? Kenapa mereka tidak pulang ke rumah dan justru di sana?